Hey yo, listen up. No matter what they say, no matter what they do, we gon' resonate, resonate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan dari resiko pasar. Terdiri dari 4 anggota. Yang pertama saya sendiri, Wafiq Khofifah Lutfi. Yang kedua, Amartia Ristialia Putri. Yang ketiga, Muafiqatul Azizah. Dan yang terakhir, Diah Oktaviani. Pengertian dari resiko pasar. Resiko pasar adalah resiko fluktuasi berupa naik turunnya nilai aktiva bersih atau NAB yang disebabkan karena adanya perubahan sentimen di pasar keuangan seperti saham dan obligasi yang menjadi aset pengelolaan portofolio menurut Ramadiah 2014. Resiko ini sangat berkaitan dengan faktor sistematik di mana terdapat korelasi antara instrumen produk, mata uang, atau pasar, systematic risk atau correlation risk, yang tidak bisa dihindari dan pasti akan dialami oleh para investor. Sedangkan dari literatur lain, resiko pasar adalah resiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain resiko perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Ya, jadi beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasannya resiko pasar ini adalah suatu perubahan nilai atau aset yang diperdagangkan atau diperjualbelikan akibat adanya sentimen pada pasar keuangan, dalam hal ini saham dan obligasi. Kemudian untuk resiko pasar sendiri ini pasti dirasakan oleh para investor dan tidak dapat dihindari. Karena apa? Karena dari adanya resiko pasar itu pasti adanya faktor, dan dari beberapa faktor ada salah satu yakni pertumbuhan ekonomi Indonesia yang fluktuatif mengikuti sentimen dari pasar global. Untuk selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis dari resiko pasar sendiri. Untuk jenisnya ada 4, yakni yang pertama ada risiko harga pasar saham, yang kedua ada risiko suku bunga, yang ketiga ada risiko nilai tukar mata uang asing, dan yang keempat adalah risiko komoditas. Untuk jenis risiko pasar ini, dari keempatnya itu secara umum dapat berpengaruh terhadap jenis aset yang kita miliki saat ini. Dan untuk dampaknya sendiri akan berbeda-beda tergantung dengan bidang bisnis dan investasi yang saat ini sedang kita jalankan. Selanjutnya yaitu penyebab timbulnya resiko pasar. Penyebab timbulnya risiko pasar terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, ada banyak faktor yang dapat menyebabkan timbulnya risiko pasar. Penyebab risiko yang paling umum adalah adanya sentimen-sentimen baik sentimen negatif maupun sentimen positif. Pemicu dari sentimen ini bermacam-macam, seperti adanya akuisisi perusahaan, kasus yang viral di media sosial, isu-isu ekonomi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu penyebab timbulnya risiko lainnya yang cukup berpengaruh adalah situasi politik di suatu negara. Pergerakan harga pasar dapat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, apalagi jika kebijakan tersebut kontroversial dan menimbulkan banyak perdebatan. Yang ketiga yaitu terjadinya resesi ekonomi, juga sangat berpengaruh terhadap adanya risiko pasar yang besar. Selain itu, kerusuhan dan adanya bencana alam besar juga dapat menjadi penyebab munculnya risiko. Selanjutnya yaitu cara mengatasi risiko pasar. Dalam hal mengatasi risiko pasar, perusahaan harus membentuk proses manajemen risiko pasar dan sistem informasi yang sehat serta komprehensif yang berisikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu kerangka konseptual untuk mendorong identifikasi risiko pasar yang mendasarinya. Yang kedua yaitu pedoman untuk pengelola aktivitas pengambilan risiko pada portofolio yang berbeda, pada investasi terbatas dan limit risiko pasarnya. Yang ketiga yaitu kerangka penentuan harga tepat, penilaian, dan pengakuan pendapatan. Yang keempat, yang terakhir yaitu sistem informasi manajemen SIM yang kuat untuk pengendalian, pemantauan, dan pelaporan ekspor, risiko pasar, dan kinerja manajemen. Sistem pengendalian internal dari suatu perusahaan pun wajib memastikan beberapa hal sebagai berikut.
Yang pertama, kepatuhan terhadap perusahaan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan atau ketentuan internal perusahaan. Yang kedua, tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu. Yang ketiga, efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional. Dan yang terakhir, efektivitas budaya risiko pada perusahaan secara menyeluruh. Kesimpulannya, dalam proses identifikasi dan pengukuran risiko pasar, yang mana identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi. Selain itu, dalam mengukur risiko dan mengevaluasi risiko, terdapat tujuan evaluasi risiko adalah untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik. Jika kita memperoleh pemahaman yang lebih baik, maka risiko akan lebih mudah dikendalikan. Evaluasi yang lebih sistematis dilakukan untuk mengukur risiko tersebut. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak sengaja, kami mohon maaf dan kami mengucapkan terima kasih.